Oke, para pencinta YouTuber, YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para pencinta YouTuber, khusus kepada para siswa-siswi SMP yang ingin belajar mengenai pelajaran IPA. Mari belajar dalam pembelajaran yang sangat asik. Kita akan membahas mengenai besaran pokok, khusus adalah massa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekarang kita akan mendalami mengenai pelajaran massa suatu benda. Apa sih massa itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Setiap benda tersusun dari materi. Sekali lagi, setiap benda yang ada di muka bumi ini itu tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda itulah yang dinamakan massa benda. Selanjutnya, perlu kita ketahui ya, dalam sistem internasional yang disingkat dengan SI, massa itu diukur dalam satuan kilogram yang disingkat dengan kg. Misalnya, massa tubuhmu 52 kilogram. Massa seekor kelinci 3 kilogram. Massa sekantong gula 1 kilogram. Nah, itu penerapan massa pada setiap benda yang telah ditimbang dengan satuan gram, kilogram, ton, kintal, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Nah, sebagai contoh, bila kalian disuruh membeli gula pasir ke warung oleh ibumu, maka ibumu akan mengatakan, "Nah, tolong ibu beli 1 kilogram gula." Mungkin kalian akan menganggap bahwa yang 1 kilogram adalah berat. Namun sesungguhnya, nah ini yang harus kita pahami, bahwa massa tidak sama dengan berat. Jadi massa itu berbeda dengan berat. Di mana letak perbedaannya? Nah, yang harus kalian ketahui, massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia ditimbang, siapapun yang menimbang, massa itu akan tetap dan tidak berubah. Itu adalah massa. Nah, bisa kalian pahami ya mengenai massa. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Artinya, kalau berat
di mana tempat itu akan berubah. Ya. Beda wilayah, beda tempat, beda kedudukan, kalau berat akan berubah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tadi kalau massa kan kapanpun, dimanapun, siapapun, itu selalu tetap dan sama. Nah, karena yang harus kalian ketahui bahwa benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi benda itu akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Jadi si astronot itu pada waktu berada di bulan itu ternyata beratnya lebih ringan dibandingkan pada waktu dia di bumi. Nah, dari sini kita harus bisa memahami, ya. Jadi kita harus bisa memahami mana massa, mana berat. Dalam sistem internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram atau kg. Sedangkan berat menggunakan satuan Newton, disingkat dengan N. Nah, jadi kembali, tadi saya telah katakan bila ibu menyuruh kalian membeli gula pasir ke warung 1 kilogram, nah itu bukan berat, tetapi itu adalah massa. Ya, kalau satuannya Newton, baru itu dikatakan berat. Jadi berbeda, ya. Satu kilogram standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinium, iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Itu ya. Nah, itu bisa kalian gambar 1.18 di buku IPA. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya, massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air. Sekali lagi, massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan. Nah, neraca lengan perhatikan pada gambar di samping. Sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Ya, neraca pegas. Neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang itu bahwa kedua neraca ini banyak digunakan jenis neraca lain
yang lebih praktis, yaitu setelah ditemukannya neraca digital. Pada neraca digital, hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui. Mengapa? Karena muncul dalam bentuk angka-angka dan satuannya. Jadi, zaman sekarang itu lebih mudah setelah ditemukannya neraca digital. Selain kilogram atau kg, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram yang disingkat dengan G, miligram dengan disingkat dengan mg. Untuk massa-massa yang lebih kecil, ya, ada ton, ada kuintal. Itu yang lebih besar lagi, ya. Jadi yang lebih besar itu biasanya menggunakan kata ton dan kuintal. Jadi kalau untuk yang kecil-kecil itu biasanya menggunakan gram, on, ya, kilogram dan lain sebagainya. Untuk massa-massa yang besar, bahwa 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Setara atau sama dengan 1000 kilogram. Untuk 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Nah, itu kalau dikonversikan. Nah, untuk menimbang massa benda dengan neraca Ohaus, ikutilah langkah-langkah pada gambar yang tertera. Sampai di sini, anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga pembelajaran ini bisa diterima oleh semua penonton YouTuber kami. Terima kasih telah mengunjungi channel pembelajaran IPA.